Salam pembelajar. Halo semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika yang mudah dan gampang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di kelas 9 kurikulum 2013, yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana cara menyederhanakan akar ini? Simak terus penjelasan saya. Baik. Seperti yang kalian ketahui, ada akar yang bisa disederhanakan. Ada juga bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan. Misalnya nih, akar dari 4 ini adalah 2. Akar dari 9 adalah 3. Akar dari 25 ini adalah 5. Bagaimana kalau seandainya yang ditanyakan adalah akar dari 20? Bagaimana dengan kasus seperti ini? Ada bilangan akar yang tidak bisa diakarkan. Nah, untuk model atau untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan penyederhanaan bentuk akar. Nah, misalnya saya ambil sebuah contoh. Nah, contoh yang pertama, misalnya akar dari 20 ini tidak bisa diakarkan. Nah, tetapi di sini kita bisa gunakan dengan cara menyederhanakannya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Langkah pertama, kita harus cari dulu apa faktor atau perkalian apa saja ya yang menghasilkan angka 20. Nah, saya tulis di kertas lain, misalnya saya tulis di bawahnya. Ya, perkalian 20 itu bisa 1 kali 20, 2 kali 10, kemudian 4 dikali 5, 5 dikali 4, 10 dikali 2, dan 20 dikali 1. Nah, perkalian ini ya semuanya menghasilkan angka 20. Nah, ini namanya faktor ya. Ini adalah faktor dari 20. Nah, kita kembali ke soal. Akar dari 20. Ini kita sederhanakan. Ya. Kita lihat faktor dari 20 di sini. Ya. Mereka semua ini bisa digunakan. Ya. Semuanya bisa digunakan untuk mencari penyederhanaan akar dari 20. Nah, tetapi untuk jalan cepatnya, ya, kita pilih di antara faktor-faktor ini. Ya, di antara bilangan-bilangan ini yang bisa diakarkan. Nah, yang bisa diakarkan itu kan misalnya ada 4, 9, 16, 25, 36, 49, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang bisa kita akarkan secara langsung adalah 4. Nah, kita boleh gunakan antara mereka berdua ini, ya, antara ini. Kita bisa gunakan antara dua ini. Terserah mau pakai yang mana. Apakah pakai yang di atas atau yang di bawah. Nah, saya gunakan yang di atas misalnya. 4 dikali 5. Oke, kita kembali ke soal. Akar dari 20 sama dengan, nah, 20 ini dihasilkan dari perkalian 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya 4 kali 5 ini kita pisahkan akarnya ya menjadi akar 4 dikali dengan akar 5. Awalnya seperti ini, kita pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 5. Nah, kita perhatikan antara akar 4 dan akar 5, yang mana yang bisa langsung diakarkan? Yang bisa langsung diakarkan adalah 4 ya, karena akar dari 4 adalah 2. Nah, 5 ini kita tulis di depannya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2 akar 5. Jadi bentuk sederhana dari akar 20 adalah 2 akar 5. Jadi ini jawaban yang pertama. Nah, misalnya ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya adalah penyederhanaan bentuk akar
Nah, misalnya ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini misalnya akar dari 45. Nah, bagaimana cara menyederhanakan akar 45 ini? Nah, caranya sama dengan contoh yang nomor 1. Nah, langkah pertama, kita cari dulu faktor dari 45 ini. Kita cari di tempat yang lain atau di kertas yang lain. Misalnya di sini saya cari di bawahnya, ya. 1 kali 45. Nah, kemudian ada lagi 3 dikali dengan 15. Kemudian ada lagi adalah 5 dikali 9. Kemudian 9 dikali 5. Dan 15 dikali 3. Serta 45 dikali 1. Nah, perkalian-perkalian ini semuanya menghasilkan 45. Semuanya menghasilkan 45. Kita bisa gunakan faktor-faktor ini, ya, faktor-faktor ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita pilih di antara faktor-faktor ini, ya, yang bisa langsung diakarkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, yang bisa langsung diakarkan di sini adalah 9 ini. Angka 9. Nah, kita pilih, boleh yang di atas, boleh juga yang di bawah, ya terserah kita. Yang penting ada angka 9. Misalnya di sini saya ambil yang di bagian atas saja. Misalnya 5 dikali dengan 9. Saya tulis di sampingnya, ya. Akar dari 45 sama dengan 5 dikali dengan 9. Karena 5 dikali 9 itu adalah 45. Oke, nah selanjutnya, ya, kita pisahkan akar ini menjadi akar 5 dikali dengan akar 9. Kita pisahkan. Nah, kita perhatikan akar 5 dan akar 9 mana yang bisa langsung diakarkan. Nah, yang bisa langsung diakarkan adalah 9, yaitu 3. Nah, kita tuliskan di sini akar 5 dikali 3. Nah, selanjutnya, ya, angka 3 ini kita simpan di depan akar. Sehingga jawabannya menjadi 3 akar 5. Oke. Nah, jadi ini jawabannya. Ya, sekarang saya berikan contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir. Misalnya, akar dari 48. 48 ini tidak bisa langsung diakarkan. Nah, tetapi bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya sama dengan cara yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, langkah pertamanya kita harus cari faktor perkalian dari 48. Nah, misalnya saya cari faktornya dari 48. Nah, sekarang kita pilih, ya, faktornya yang mana yang bisa langsung diakarkan. Nah, di sini ada 2, ada 16 dan ada 4. Nah, tetapi kita langsung ambil bilangan yang lebih besar, yaitu 16. Kita tuliskan di sini. Ya, kita ambil perkalian yang ini. Ya, sama dengan akar dari 3 dikali dengan 16. 3 dikali 16 adalah 48. Nah, kemudian kita pisahkan akar ini menjadi akar 3 dikali dengan akar 16. Nah, setelah itu kita lihat yang mana di antara mereka ini yang bisa langsung diakarkan. Nah, yang bisa langsung diakarkan adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi sini adalah 4, ya, karena 4 kali 4 adalah 16. Nah, kita tuliskan 4 ini di depan akar. Jadi 4 akar 3. Nah, sehingga bentuk sederhana dari akar 48 adalah sama dengan 4 akar 3. Nah, jadi demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menyederhanakan
bentuk akar. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya pada hari ini. Nah, jangan lupa dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe di bawah ini, likes dan komentar di bawahnya. Serta share video saya ini kalau seandainya video saya ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.